Swastiastu. Mohon izin Pak Kepala, hari ini saya CGP calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Pasar menghadap Bapak bersama Bapak Wakasek yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang sosialisasi budaya positif di SMP Dwi Jender Denpasar. Rencananya saya calon guru penggerak angkatan keempat akan melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan teman-teman guru di SMP Dwi Jender Denpasar, yaitu dengan 3 sesi Bapak, dimulai dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Terima kasih Pak Yoga sebagai CGP. Untuk hal ini kami dari sekolah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan kepada Bapak untuk memberikan praktek baik dan sebagainya, dan mudah-mudahan juga dengan adanya praktek baik yang Bapak sebarkan kepada guru kami, kepada siswa kami, bisa memberikan energi positif, memberikan peningkatan prestasi di sekolah kita ini, yang semakin hari sekolah kita sesuai dengan motto kita itu adalah semakin seru, semakin cepat. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru SMP Dwi Jender yang saya sangat hormati dan sangat muliakan. Hari ini seperti penyampaian saya kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sosialisasi budaya positif di lingkungan SMP Dwi Jender, yang mana sosialisasi ini saya akan bagi menjadi 3 tahapan, yaitu dimulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Karena pandemi, maka kita batasi yaitu penggunaan lab ini. Oleh karena itu, nanti dalam sesi penyampaian ini, jika dirasa ada yang perlu ditanyakan, nanti kita saling tanya jawab ya, saling berkolaborasi, sehingga nanti mendapatkan apa yang kita inginkan dapat terwujud sesuai dengan harapan kita masing-masing. Oleh karena itu, hari ini kita mulai di sesi pertama. Semoga sosialisasi ini dapat dengan lancar. Okay. Nah, sebelum mulai, perkenalkan saya Imade Yoga Manalika. Saya adalah CGP calon guru penggerak angkatan keempat Kota Denpasar. Hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan budaya positif. Oke. Okay. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum mulai, saya sedikit ada tulisan, mungkin bisa diperhatikan. Dalam kegiatan ini, kita di sekolah sehari-hari kita telah menerapkan budaya positif tentunya Bapak Ibu. Banyak sekali budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan dari 10 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu boleh pikirkan salah satu budaya positif yang kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan selama Ibu melaksanakan proses pembelajaran di SMP Dwi Jender ini. Mungkin kita sering berbagi ya. Nanti dari apa yang Ibu sampaikan, kita sering berbagi sehingga nanti kita bisa praktekkan di kelas kita masing-masing. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin bertanya kira-kira terkait dengan budaya positif apa saja yang sudah Bu terapkan di sekolah ini. Mungkin dimulai dari Bu Sumandewi ya. Ya, silakan Bu Sumandewi. Dari saya, kita biasanya sudah mengadakan kesepakatan dengan siswa untuk datang tepat waktu, karena guru-guru pun diminta untuk datang tepat waktu. Oke, setuju ya itu ya, budaya positif saya. Terima kasih banyak Bu Sumandewi. Mungkin Degus silakan. Ya, dari saya budaya positif di sekolah itu selalu membersihkan kelas sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran di jam terakhir selesai. Luar biasa sekali ya, budaya positif yang diterapkan. Terima kasih Kak Degus. Mungkin Bu Putri Semariati bisa. Ya, kalau saya untuk anak-anak SMP Dwi Jender
ada tata tertib sebelum mulai pembelajaran harus sembahyang atau berdoa puja Trisanyo terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, semua menginspirasi. Terima kasih Bu Kusnati. Mungkin Bu Gul. Ya, kalau saya sebelum pembelajaran paling enggak siswa akan melakukan literasi. Ya. Tujuan literasi adalah menambah wawasan anak itu membaca. Luar biasa sekali berikutnya. Oke, terima kasih Bu Gul. Mungkin di belakang Bu Dewi bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Yoga. Kalau untuk saya, sebelum siswa memulai pembelajaran, siswa itu wajib memberikan salam terlebih dahulu kepada guru pengajar. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi. Bu Ari, nanti mungkin bisa Terima bantu. kasih ya Pak Yoga ya. Untuk penerapan peraturan sekolah, di mana siswa selalu ke sekolah dengan tetap menggunakan masker Pak dalam kondisi pandemi. Oke, luar biasa. Bu Rita, silakan. Ya, sama karena masih di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Oke, luar biasa sekali. Yang terakhir mungkin Bu Dayu bisa Terima bantu. kasih Pak Yoga. Kalau untuk saya selalu menerapkan dan memberikan pengarahan terhadap siswa mengenai perilaku bullying di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, itu tadi ya apa budaya positif yang Ibu sudah terapkan ya di sekolah SMP Jendra. Sungguh menginspirasi saya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah berikan sama ini kepada siswa dapat berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing, sehingga terwujudnya kebahagiaan siswa itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang saya ingin sampaikan hari ini, yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor ini, yaitu pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif, dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya, terkait dengan perubahan paradigma. Nah, di sini perubahan paradigma di sini adalah sesuai dengan filosofi pendidikan kita, yaitu di sini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu ada beberapa perubahan terkait dengan teori kontrol, yaitu yang pertama, di sini adalah pendidikan adalah tuntunan. Kemudian pendidikan harus menanamkan budi pekerti, dan pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam dan kodrat zaman adalah setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan zaman. Karena setiap anak itu keunikannya antara anak satu dengan yang lain tentunya tidak sama. Oleh karena itu Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan didasarkan pada kodrat alam. Karena setiap manusia memiliki keunikan yang berbeda, kita bisa kita samakan menjadi satu. Kemudian filosofi berpihak pada anak. Di sini adalah filosofi ini adalah bagaimana kita berhamba pada anak, memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada anak, sehingga hal positif dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah filosofi berpihak pada anak. Kemudian filosofi yaitu petani, yaitu tadi sini adalah apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, itulah yang akan kita dihasilkan. Tidak mungkin kita tanam padi, tumbuhnya jagung, tidak mungkin seperti itu. Kalau kita tanamkan kebaikan, maka akan lahirlah kebaikan itu sendiri. Nah, itu filosofi dari Dewantara. Yang ketiga adalah konsep teologi pendidikan, yaitu ing ngaso sum tilulu, ing ngaju mangun satu, dan tuturi kandayani. Oke, mungkin Bapak sudah paham betul Pak Ibu ya terkait dengan konsep teologi pendidikan ini. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol yang diterapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Yang keempat adalah efektif dan bermanfaat. Yang kelima adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Steve Portery, yaitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan,
kata disiplin, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu yaitu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda bisa berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini Bapak Kiai Antara. Nah bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Yaitu siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Nah mengapa? Mari kita cari jawabannya guys. Setelah Bapak Ibu lihat nanti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menjawab semua ini. Ini konsep disiplin dari Kiai Dewantara. Nah yang pertama, makna disiplin Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib atau yang namanya peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oke, paradigma seperti dulu terkait dengan hukuman itu jangan sampai ada lagi di zaman saat ini, karena sudah mulai berubah paradigma kita. Bagaimana kita selalu memberikan pemahaman pada anak-anak tentang bagaimana berbudaya positif. Anak-anak tidak ada yang merasa dihukum atau merasa artinya tersolidi atau apa istilahnya, guys. Nah, makna kata disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke. Nah, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Kiai Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan berikanlah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Yaitu ini maksud dari Bapak Kiai Dewantara terkait dengan pemikiran konsepsi perdagangan. Nah, di mana di sini ada 3 hal, yaitu kalau kita bicara masalah teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang-kadang orang itu menghindari ketidaknyamanan hukuman, yaitu dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Oke, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum bicara masalah keyakinan kelas, nah hari ini kita akan fokus di keyakinan kelas dulu. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, sebelumnya marilah kita menonton yaitu beberapa video yang sudah saya buat terkait dengan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas. Nah, di sini ada.
masih harus ya, jangan sampai anak berusaha kita dalam menjaga kesehatan diri kita yang lain. Nah, hari ini anak Bapak sebelum mulai pembelajaran Bapak akan membentuk namanya keyakinan kelas. Nah, kalau dulu kita kenal dengan namanya kesepakatan, bahwa sebuah dua menjadi keyakinan kelas. Dimana keyakinan itu nanti kita akan buat bersama-sama seluruh siswa siswa ini. Kemudian nanti setelah kita keyakinan kelas, kita menggunakan juga proses mengira baik itu di kelas maupun di kelas. Sudah sepahami? Ya. Nah, untuk membuat yang namanya keyakinan ini, maka ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu, yang pertama adalah anak melakukan nanti anak membuat keyakinan kelas satu buah saja yang kalian anggap aslinya benar, yaitu terkait dengan apa saja yang perlu kita nanti lakukan dalam proses pembelajaran, baik itu dalam kelas maupun di kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti diharapkan akan memberikan namanya kelas impian, ya, kelas impian yang kalian gunakan sehingga nanti proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran siswa akan mungkin di sana. Oleh karena itu dalam kelas itu maka menurut kalian sendiri dan bagaimana keyakinan yang ada dalam diri kalian sama dalam kelas. Maksudnya karena tadi apa yang saya katakan, dan nanti kepalakan anak di sini apa sebenarnya? Satu ya, oke. Nanti akan ada 31 keyakinan kelas yang kalian akan tempel di depan, ya. Sebentar kalian nanti mengerjakan kelas, keyakinan kelas yang kalian yakini itu baik bagi kalian dan bagi lingkungan dan kesehatan. Nanti kalian di depan, jadi ada 31 keyakinan kelas, ya. Nanti dari 31 keyakinan kelas yang sudah terbentuk di depan, nanti kita akan bacakan di bawah kalian serta dua orang untuk membacakan keyakinan kelas yang ada di depan. Kemudian nanti teman kalian akan meminta kalian kembali kepada anak apakah keyakinan kelas ini pas dan bisa disepakati. Kalau tidak bisa, maka nanti akan ada beberapa keyakinan kelas yang akan ditempelkan di lantai kelas untuk menjadikan satu keyakinan kelas yang kita gunakan satu sebisa, ya. Yang kemudian yang kita sepakati bersama. Maksudnya, nah ada yang ditanyakan sebelum kita mulai untuk melakukan keyakinan kelas ini. Jelas ya? Maka kita akan mulai pembentukan keyakinan kelas dari awal dengan masuk anak untuk melakukan keyakinan kelas. Dari kelas yang Bapak sudah itu menulis satu keyakinan kelas. Kemudian setelah beberapa waktu menit untuk membuat itu, yaitu mereka akan pegang bersama. Siap? Terima kasih anak. Anak tadi rekan kalian bertanya terkait dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya sebenarnya, terima kasih karena sudah menonton. Nah, di sini anak akan membuat keyakinan kelas. Kalau kita saja, yaitu dapat waktu. Kalau misalnya waktu itu kita sepakati bersama untuk dari keyakinan kelas, itulah yang akan kita gunakan sebagai pedoman kita dalam proses belajar bersama itu anak sekolah, anak sekolah, anak sekolah. Biasanya
nanti ya, ini kan yang baik ya. Nah itu nanti seperti akan memberikan tanggapan kepada anak apakah masih di kelas daripada di kelas atau tidak. Nah, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, saya mohon izin untuk mengambil dan membacakan hasil diskusi dan kelas kita. Nah, yang pertama, pada kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan, tetapi tetap relevan, disiplin dan menghargai sesama. Bagaimana? Apa setuju? Iya. Saya akan menjadikan sebagai ya. Terima kasih. Nah, kegiatan yang kedua, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana? Apa setuju? Ya, nanti kalau guru memberikan tugas, anak dianggap untuk melakukan waktu. Ya, itu saya berikan. Saya akan bahas semua. Terima kasih anak. Berikutnya. Kegiatan yang ketiga, mendengarkan penjelasan materi dari guru dan menghargai pendapat ketika berdiskusi. Apa setuju? Oke, terima kasih. Kegiatan selanjutnya, ada mengunggah alat tulis. Setuju? Oke. Nah di sini kemudian address tidak akan setuju ya. Terus sekali karena saat ini kalau dulu mulai tidak setuju, kalau itu sampai sekarang karena sekarang ini semua anak membawa bisa persiapan address sendiri. Ya. Oke, terima kasih anak. Oke, berikutnya adalah saya akan mengambil beberapa kajian kelas pelajaran. Untuk kajian kelas yang keempat, melaksanakan kegiatan dengan cara rapi dan bersih. Apakah setuju? Untuk kajian kelas yang kelima adalah tidak mengejek nama orang tua. Apakah setuju? Oke, seperti ya. Karena kalau kita mengingat orang tua, harus kita orang tua kelas pas ya, supaya dia tidak menunjukkan kesalahan di masa lalu. Itu juga mengejek atau menggunakan nama orang tua memberikan kesalahan dalam kelas ini. Ya, terima kasih. Untuk kajian kelas yang keenam adalah bekerja sama dalam mengerjakan PR. Apakah setuju? Oke, ada yang tidak, ada yang setuju. Nah, di sini untuk keyakinan kelas yang tadi dijelaskan yaitu bekerjasama dalam mengerjakan PR dapat melakukan meyakinkan kepada anak semua. Jikalau ingin anak belajar adalah mandiri, apalagi kalau itu berupa PR maupun tugas kerjakan sendiri supaya nanti mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Ya, kalau ketika PR kerjaan bersama atau contek itu sama dengan ada perbedaan satu. Ya, lakukan dulu sendiri, bersama sendiri, sama mungkin sudah ada yakin ulang ada orang yang tahu belum ya maksudnya saya untuk kita itu tidak coba berikan kegiatan kelas ya. Terima kasih anak. Oke, itu tadi anak-anak tadi beberapa kegiatan kelas yang tadi sudah dibacakan oleh keluarga kalian. Ada yang tadi coba ini, ada yang kita sepakati di sebelah sini sudah video Pak, dan ini yang sudah tentang tiga. Nah yang sepakati ini tadi nanti akan kita bersama akan jadi
semua kegiatan kelas yang bergunakan sama ya. Jika ada masalah belajar, tidak perlu artinya lagi terima ragu-ragu. Saya sepakati apa yang menjadi semua kita dalam pembelajaran kita. Nah, kita sudah yakinkan berbagai ini sehingga artinya bisa menunjukkan ya. Terima kasih seperti dan tadi sudah banyak disampaikan oleh kalian tentang kelas. Nah, inilah ada di sini ada beberapa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama untuk menjadikan keyakinan kelas di kelas ini. Kalau Bapak dengan mempunyai keyakinan kelas ini, ya, akan menjadikan kalian lebih baik lagi untuk melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya, nah, keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan di kelas, bisa di kehidupan sekolah ya. Dan bapak-bapak kegiatan kelas ini akan bisa nanti dikonsultasikan oleh adik kelas saya dengan nantinya anak-anak dalam belajar menjadi lebih nyaman, lebih menyenangkan dan tentunya sebagai anak akan lebih terus. Maksudnya terima kasih. Baiklah, itu tadi kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu pembentukan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama. Nah, kalau Bapak keyakinan kelas yang tadi saya buat, mohon nanti disosialisasikan ke teman-teman lainnya, ke kelas lainnya, baik itu dari kelas kalian, sehingga nantinya keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan bersama. Ya. Makasih sekali lagi. Nah, sebelum Pak akhiri kegiatan hari ini, mungkin ada yang disampaikan? Ya, terima kasih, silakan. Terima kasih telah melakukan diskusi yang luas dan bermanfaat. Kalau bisa menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelas 9D yang tadi kita sudah bersama-sama memperkenalkan kelas. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kelas sudah berikan hari ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi semua untuk memudahkan pembelajaran lebih menyenangkan. Kita akhiri dengan salam satu. Om Santi Santi Santi.
Nah di sini Bapak Ibu, saya terkait dengan keyakinan kelas, saya sudah membuat beberapa keyakinan kelas di beberapa kelas kelas 9 tentunya yang saya ajar. Nah di sana anak-anak sangat antusias dalam mengikuti apa yang saya sampaikan, sehingga nantinya terwujud yang namanya kebahagiaan bagi anak. Nah kalau Bapak Ibu nanti menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing, itu sangat bagus. Kenapa saya katakan demikian? Karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan dari masing-masing kelas itu sendiri, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan atas tata tertib maupun peraturan, tapi bagaimana sesuatu yang dia yakini benar dalam dirinya dan dia akan melakukan itu karena merasa diri merasa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dia rasakan selama ini, baik itu bagi dirinya maupun bagi lingkungan yang lainnya. Nah itu keyakinan kelas. Nah metode yang diberikan, yang kita berikan nanti kepada anak-anak, yaitu yang pertama sudah pasti yaitu membentuk dulu, kita bentuk dulu keyakinan kelas dengan cara membuat satu keyakinan kelas satu siswa, kemudian menempelkannya, setelah ditempelkan di depan, kemudian Pak Ibu bisa yaitu membacakan satu keyakinan kelas yang sudah ada di ruangan itu, dulu bacakan satu persatu, lalu Ibu kecilkan, karena keyakinan kelas itu tidak usah banyak, tetapi cukup sedikit tapi padat dia. Artinya kita simpulkan dari 30 keyakinan kelas, saya simpulkan menjadi 6 keyakinan kelas karena hampir semuanya sama, sehingga kita jadikan sedikit, lalu kita tanda-tangani, kita sepakati. Nah bukan sepakati, kita yakini, lalu kita tanda-tangani. Nah itulah sebagai pedoman kita nanti anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga tidak ada lagi istilahnya di kelas itu anak-anak sering ribut, sering membuli, sering artinya malas-malasan. Kenapa? Karena sudah kita yakinkan bahwasanya dari awal apa yang kita buat ini adalah kita yakinkan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, sehingga anak-anak merasa nyaman nantinya. Nah itu keyakinan kelas yang kita buat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Nah hari ini keyakinan kelas sudah saya sampaikan. Nah lanjut Bapak Ibu. Nah di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak perlu peraturan kelas saja? Nah saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Ibu sama, yaitu adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai inilah ya, dengan keselamatan inilah atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Karena tanpa dia perlu nama kata tertib, tanpa perlu peraturan, dia sudah sadar yang namanya helm, yang namanya mencuci tangan, menggunakan masker, itulah untuk dirinya dia dulu, baru untuk lingkungan sekitarnya. Nah itu namanya keyakinan Bapak Ibu yang nantinya Pak Ibu bisa terapkan. Nah keyakinan kelas di sini yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama Bapak Ibu. Nah menurut dosen tahun 1998 saya mengutip di sini, yaitu satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau peraturan dia bosan anak-anak. Karena kalau peraturan itu cenderung yang buat adalah kita tanpa melibatkan anak-anak. Nanti kalau keyakinan kelas kita balikan, sekarang anak-anak yang menciptakan itu dan anak-anak lah yang meyakinkan itu benar. Nah pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Nah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sebenarnya universal, lebih universal dia, tidak mengikat. Nah kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif tanpa unsur paksaan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini penting, tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah tentunya satu, disiplin. Nah disiplin dalam sudah ada, disiplin tentang membuang sampah di tempat, disiplin tentang waktu, disiplin tentang artinya mengerjakan pekerjaan yang tugas oleh guru dan sebagainya. Nah itu pendidikan yang satu saja. Nah kemudian keyakinan kelas sebaiknya satu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, baik kita menerapkan keyakinan tidak cocok diterapkan di kelas kita, jangan sampai
seperti itu. Buatlah kegiatan kelas yang pas untuk lingkungan sekolah kita dan kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau memang ada perbaikan, Bapak Ibu harus kita perbaiki itu sebagai proses daripada pembentukan kegiatan kelas yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, contoh kegiatan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat seperti ini. Yang pertama adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kami rasa kami buat kemarin di kelas ini yang Bapak Ibu. Nah, di sini adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas-tugas apapun itu bentuknya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai yang perbedaan baik itu agama, suku, dan budaya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kegiatan kelas itu di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendorong anak-anak untuk seperti ini sehingga tidak ada anak-anak yang merasa dirinya terkucilkan, merasa dirinya apa. Nah, berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini peraturan kelas. Kegiatan kelas. Nah, peraturannya seperti ini. Kalau dulu kita buat yang namanya peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan yang zaman dulu kita buatkan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum dia mulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Berganti atau menunggu giliran menggunakan masker. Jangan berada di kelas atau koridor. Nah, ini peraturan yang zaman dulu. Tapi dengan adanya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebaikan yang ditinjau seperti ini jadinya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ya, tanggung jawab. Ya, sisa memiliki tanggung jawab. Nah, ini adalah di sini. Yaitu kembalikan buku ke tempatnya, lalu meminjam barang milik orang lain, tidak tanggung jawab. Ini tanggung jawab sini artinya cukup buat satu tapi untuk universal. Gitu artinya. Tidak usah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, selalu mengembalikan sapu di tempatnya. Nah, tidak perlu ibu buat seperti itu buat satu aja tanggung jawab di sini. Kemudian di dalam menggunakan orang lain, di sini kita buat menghormati orang lain dan diri sendiri, jauh lebih universal. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum dia mulai, di sini menghormati orang lain dalam hubungan pada tujuan apa yang bertujuan itu. Dan dalam melakukan kekerasan, di sini keselamatan menghormati orang lain. Dalam menggunakan narkoba, di sini kesehatan. Kayak kata sehat itu banyak, yaitu sehat tidak menggunakan narkoba, sehat untuk selalu beristirahat yang cukup, sehat untuk selalu berolahraga dan sebagainya. Lalu berganti dan menunggu giliran, sini menghormati orang lain dan sabar. Jika Bapak Ibu anak-anak mau ke toilet harus berganti-ganti. Nah, harus ini menghormati orang lain. Orang lain yang sedang menggunakan toilet juga harus menghormati. Tempat ibadah juga sama. Tidak usah masuk bergerombol. Nah, itu kita sepakat di sini. Kemudian menggunakan masker. Di sini adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, terkait dengan menggunakan masker, kita selalu di sini menunjukkan kepada anak untuk yang namanya kesehatan dan keselamatan. Kalau sudah kita bicara masalah kesehatan dan keselamatan, tentunya Bapak Ibu cukup satu, yaitu ini tadi. Nah, kemudian jangan berlari di kelas koridor, tawaran dan keamanan. Seperti itu, oke? Lebih universal dia, tidak hanya itu lebih universal. Nah, kembali budaya musik Bapak Ibu. Nah, di sini ada dihukum oleh pelanggar, dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang orang mendapatkan penghargaan atau dihukum seperti ini. Contohnya gini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan contohnya. Saya contoh penghargaan merusak hubungan. Terkadang gini, terkadang orang diberikan penghargaan, si A diberikan penghargaan, ternyata si B tidak. Ternyata nanti si A itu akan mengapa saya tidak, si B mengatakan mengapa saya tidak, padahal saya bisa. Nah, sehingga menimbulkan penghargaan merusak hubungan antara si A dan si B menjadi rusak gara-gara itu. Nah, demikian dan seterusnya, oke. Nah, kemudian hukuman untuk konsekuensi tindakan guru. Nah, di sini tindakan guru misalnya kalau kita memberikan hukuman, contohnya mencerat
kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tindakan seterusnya. Nah ini tindakan guru yang kalau zaman dulu masih digunakan, tapi zaman sekarang era sudah berubah Bapak Ibu, karena kita adalah seorang guru. Bagaimana dalam hal memberikan sesuatu itu harus kita utamakan adalah siswa itu sendiri. Bagaimana memberikan pelayanan koreksi yang lebih optimal. Nah di sini berubah sekarang. Nah di sini hukuman yang dulu itu sekarang contoh bisa begini Bapak Ibu kaitkan kelasnya. Sesuatu yang diyakini harus terjadi. Kalau konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Saya contoh nih, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Contoh gini, Bapak Ibu kita berpikirnya positif ya dulu nih. Misalnya kalau pada saat kita melakukan sesuatu, umpamanya kita terjadi hal-hal yang kita inginkan, umpamanya terjadi misalnya kita dalam menyapu halaman, tiba-tiba kita terjatuh atau jatuh. Nah kita ambil positifnya saja, mungkin itu sesuatu harus terjadi. Kita kembali berpikir positif, memang itu bukan karena ini karena kita terjatuh karena faktor X yang terjadi. Kalau seperti itu kita berpikir positif aja. Memang kita harus sesuatu itu terjadi. Kalau kita misalnya bikin apa, bikin anjir apa, memang harus terjadi seperti itu. Harus terjadi apa demikian. Nah, kita ambil positifnya aja. Nah seperti itu terkait dengan yang namanya budaya positif. Kemudian di sini 5 kebutuhan dasar. Nah 5 kebutuhan dasar manusia di sini adalah kalau isi bahasa Inggrisnya segini misalnya. Yang pertama adalah kesenangan Bapak Ibu. Karena manusia juga butuh senang. Kemudian cinta kasih dan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia pasti butuh namanya cinta dan kasih sayang. Lalu kebebasan, ya. Kemudian penguasaan. Nah ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya ini kecil sekali, yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini namanya 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Karena kalau kita sebagai manusia adalah harus saling menghormati, harus saling menyayangi dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah 5 positive control Bapak Ibu. Nah di sini terkait dengan budaya positif di modul 1.4 yang saya dapatkan di dalam grup penggerak. Yang namanya budaya positif yaitu 5 positive control adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai monitoring atau pemantauan, dan lain sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, di manakah posisi Bapak Ibu yang baik sebenarnya? Nah bila dari 5 positive control ini, yang baik itu adalah Bapak Ibu adalah seorang manajer. Nah mengapa seorang manajer terbaik? Kita lihat sekarang ya. Nah, kalau kenapa manajer terbaik? Karena manajer ini menjadikan anak-anak Bapak Ibu, anak lebih mandiri, lebih kreatif. Karena kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer, anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, untuk berbicara, untuk ide-ide dan gagasan. Nah biasanya guru-guru lebih cenderung sekarang adalah di posisi manajer ini. Kebebasan akan muncul di sini. Ide-ide gagasan anak-anak akan muncul di sini. Nah itu terkait dengan 5 posisi kontrol daripada budaya positif. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang menunjukkan. Jangan sampai anak-anak ini Bapak Ibu, anak-anak tidak bisa menjawab sesuatu, lalu kita salahkan mereka, artinya kita berikan dia adjustment, artinya sesuatu yang tidak baik. Nah apa yang kita lakukan itu salah. Bagaimana kita bagi anak yang tidak bisa kita dorong sehingga kita kembalikan dia pada teman-temannya, dia sudah memiliki kekuatan untuk itu, dia sudah percaya diri, sudah siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Nah di sini segitiga restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan untuk paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tugas kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Nah di
untuk membuat orang merasa gagal, untuk membuat murid yang merasa gagal karena perbuatan salah, jadi positif pada dirinya adalah yang pertama adalah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini hal-hal yang jikalau anak-anak bisa melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa seperti ini berkatanya. Sehingga anak-anak itu tetap memiliki yang namanya keyakinan dan kekuatan dalam menghadapi pembelajaran nanti ke depannya. Nah, kemudian membantu murid menganalisis basic need kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh ketika melakukan kesalahan. Nah, ini guru sekolah seperti ini, Bapak Ibu, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Tanpa harus mengukur. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Bisa lagi. Nah, seperti itu jawabannya, oke? Nah, itu beberapa hal yang saya hari ini bisa sosialisasikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sosialisasikan bisa dimengerti, dipahami, oke? Nah, sebelum saya akhiri sosialisasi terkait dengan budaya positif, tentunya saya akan merefleksikan diri saya terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan. 3. Baiklah Bapak Ibu, ada yang memberikan tanggapan terkait dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Hari ini saya akan melakukan refleksi dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon berikan tanggapan jika memang ada penyampaian yang dirasa kurang, sampaikan saja. Bismillah kita berkolaborasi nanti. Ya, silakan, ada yang ingin berkenan apa? Silakan. Terima kasih waktunya Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat bagi saya karena ini merupakan sesuatu yang inovatif bagi saya. Menurut pendapat saya, mungkin apa yang Bapak sampaikan itu waktu penyampaiannya mungkin terlalu sedikit Pak ya. Jadi mungkin di lain waktu bisa diperpanjang lagi agar kami bisa mengenal lebih jauh apa itu budaya positif yang mungkin nanti bisa kami terapkan di lingkungan sekolah kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dewi, selamat jasa. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan lagi? Saya Pak Yoga. Oke, silakan Ibu Putu Suryati. Silakan. Terima kasih Pak Yoga. Dari pemaparan Pak Yoga sudah bagus sekali. Pertama, semoga kami dari guru-guru bisa menerapkan di kelas kepada anak-anak. Anak-anak saya lihat juga dalam pembelajaran Pak Yoga sangat berantusias. Nah, kedepannya supaya anak-anak SMP Dwi Jenderal bisa mengikuti dan lebih berkarakter percaya diri. Ya, tetapi waktu yang kira-kira ingin kami perpanjang untuk pemaparan Pak Yoga. Ya, demikian Pak Yoga, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu atas apa yang tadi Ibu sampaikan, sangat luar biasa. Terima kasih, itu masukan bagi saya. Bu ya, plus semangat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sosialisasi yang saya berikan. Nanti jika memang ada permasalahan atau yang ingin disampaikan, kita diskusi lagi. Bapak Ibu boleh artinya bertanya kepada saya, baik di ruangan ini maupun di mana saja. Ibu boleh bisa, kita sama-sama lah artinya saling berkolaborasi sehingga nantinya apa yang kita idam-idamkan bagaimana prestasi anak-anak bisa meningkat, itu bisa terwujud di SMP Dwi Jenderal ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan perhatiannya. Yang tutup dengan Kama Santi. Om Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga selalu sehat dan bahagia.